Mereka berlindung di balik kata investasi dan pembangunan. Pembangunan untuk siapa? Keuntungannya masuk ke kantong segelintir orang di Jakarta atau luar negeri, sementara limbah dan bencananya diwariskan kepada rakyat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tarik nafas sejenak. Heningkan cipta untuk tanah Sumatera yang sedang menangis. Dari Aceh turun ke Sumatera Utara hingga ke ranah Minang, Sumatera Barat. Tanah yang dulu hijau kini berubah warna menjadi coklat pekat. Banyak yang buru-buru berteriak, "Ini ujian, ini azab Tuhan." Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa menyalahkan langit. Benarkah demikian? Apakah Tuhan sekejam itu mengirimkan air untuk membunuh hamba-hambanya yang sedang tidur lelap? Tunggu dulu, simpan dulu tuduhanmu kepada langit. Sebelum kita menunjuk ke atas, mari kita lihat apa yang tergeletak di bawah. Lihatlah apa yang dibawa oleh air bah itu. Lihatlah apa yang ikut hanyut bersama air itu. Itu bukan ranting kering yang patah karena angin. Itu adalah kayu gelondongan, batang-batang pohon raksasa yang terpotong rapi. Mereka adalah saksi bisu bahwa banjir ini bukan murka Tuhan, melainkan bukti nyata kejahatan tangan-tangan manusia yang serakah, yang kini sedang menagih bayaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Mari kita bicara data dan fakta, bukan sekadar perasaan. Hutan adalah spons raksasa yang diciptakan Allah. Akarnya mengikat tanah, kanopinya menahan laju air hujan. Dalam sunnatullah, air hujan itu rahmat. Ia turun untuk menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana yang ia sampaikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Tapi kenapa rahmat itu berubah menjadi laknat? Karena wadah rahmat itu telah kita hancurkan. Hutan lindung di hulu yang seharusnya haram disentuh, kini botak. Kayu gelondongan yang hanyut di banjir bandang kemarin adalah bukti tak terbantahkan adanya penebangan liar atau illegal logging. Atau lebih parah lagi, legalized logging, penebangan yang dilegalkan oleh secarik kertas izin. Siapa yang bermain? Tentu bukan rakyat kecil yang hanya butuh kayu bakar untuk memasak. Skalanya terlalu besar. Ini adalah kerjaan korporasi, cukong kayu, dan tangan-tangan besi yang memiliki modal besar. Mereka merampok selimut bumi, dan ketika hujan turun, tanah yang telanjang itu tak mampu lagi menahan air. Tanah itu longsor, meluncur bersama air, membawa serta potongan kayu hasil curian mereka, menghantam desa-desa di bawahnya. Jadi, berhentilah berkata, "Ini kehendak Tuhan," jika kita sendiri yang merusak hukum alam yang Tuhan ciptakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum 41. Ayat ini bukan metafora. Ini adalah laporan jurnalistik dari Al-Quran tentang apa yang terjadi di Sumatera hari ini. Lantas, siapa yang paling bertanggung jawab? Disinilah letak satire yang paling menyakitkan. Sebuah negeri tidak akan hancur alamnya jika pemimpinnya amanah.
Tapi hari ini kita melihat fenomena pemimpin yang menjadi pelayan bagi oligarki, bukan pelayan bagi rakyat. Para pemimpin zalim ini tahu betul hutan itu penyangga nyawa rakyatnya, tapi mata mereka hijau melihat tumpukan uang suap. Izin tambang diobral di kawasan hutan lindung, izin perkebunan sawit dipaksakan di daerah resapan air. Mereka berlindung di balik kata investasi dan pembangunan. Pembangunan untuk siapa? Keuntungannya masuk ke kantong segelintir orang di Jakarta atau luar negeri, sementara limbah dan bencananya diwariskan kepada rakyat di daerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras tentang pemimpin model begini. Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari matinya dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengizinkan penebangan liar, padahal tahu itu akan menyebabkan banjir, adalah bentuk penipuan terbesar terhadap rakyat. Mereka tersenyum di baliho, tapi tangan mereka diam-diam menandatangani surat kematian rakyatnya sendiri. Yang membuat darah mendidih adalah respon mereka pasca bencana. Dengarkanlah pidato-pidato mereka di televisi. Kita sedang menghadapi cuaca ekstrim. Curah hujan tahun ini di luar prediksi. Wahai para tuan yang terhormat, cuaca ekstrim memang fenomena global, tapi dampak lokalnya bisa diminimalisir jika hutannya ada. Jangan jadikan cuaca sebagai kambing hitam untuk menutupi kebengisan kalian dalam mengurus tata ruang. Namun saudaraku, di menit ini saya harus jujur. Jari telunjuk ini tidak bisa hanya mengarah ke mereka. Jari ini harus berbalik menunjuk dada kita sendiri. Kenapa bencana ini terjadi? Karena kita diam, karena kita mendiamkan kezaliman. Bahkan lebih parah, kitalah yang memberi mereka kekuasaan itu. Ingatkah saat pemilu kemarin atau pemilu sebelumnya, kita telah merestui orang zalim untuk mengatur alam kita? Berapa banyak dari kita yang memilih pemimpin berdasarkan amplop serangan fajar? Berapa banyak dari kita yang memilih karena gimmick di media sosial tanpa peduli rekam jejak mereka terhadap lingkungan? Kita menukar suara kita dengan uang Rp100.000, lalu kita mendapat balasan kerugian ratusan juta rupiah karena rumah hanyut diterjang banjir. Impas? Tidak, kita rugi bandar. Rasulullah bersabda, bila manusia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Banjir ini adalah bentuk azab sosial karena kita sebagai rakyat gagal menjadi pengawas yang berani. Kita merestui perampok duduk di kursi singgasana. Ketika kita diam melihat orang zalim berbuat kerusakan, termasuk para pemimpin, maka kita adalah bagian dari kejahatan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, suatu negara hancur bukan karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Bagi para penguasa yang merasa aman karena punya backingan hukum di dunia, bagi para pengusaha yang merasa tenang karena bisa menyuap hakim, dengarkan ini baik-baik. Kalian mungkin lolos dari KPK, kalian mungkin lolos dari hujatan netizen, tapi kalian tidak akan lolos dari mahkamah Allah. Dosa pemimpin itu bukan dosa personal. Kalau rakyat berzina, dosanya untuk dirinya. Tapi kalau pemimpin zalim kebijakan,
Dosanya mengalir sebanyak air bah yang menghancurkan rumah warga. Bayangkan di padang mahsyar nanti, seorang pemimpin datang dengan pahala hajinya berkali-kali, pahala sedekahnya miliaran rupiah. Ia merasa percaya diri masuk surga. Tapi tiba-tiba datanglah rombongan manusia dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat. Ribuan orang, tua muda, yang rumahnya hancur, yang sawahnya hilang, yang keluarganya mati tenggelam. Mereka menuntut, "Ya Rob, orang ini yang memberi izin penebangan hutan di atas desa kami, karena dia kami menderita." Maka diambillah pahala pemimpin itu, diberikan kepada rakyat yang menderita. Hingga habis pahalanya, namun antrian penuntut masih panjang. Maka dosa-dosa rakyat yang menjadi korban itu dilemparkan kepada pemimpin tersebut. Itulah al-muflis, orang yang bangkrut total di akhirat. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Beliau menjelaskan bahwa orang bangkrut adalah mereka yang pahalanya habis untuk membayar kezoliman yang ia lakukan pada orang lain, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Saudaraku, banjir ini adalah tamparan keras. Jangan lagi sebut ini semata-mata ujian Tuhan jika tangan kita masih memegang gergaji atau tangan kita masih mencoblos pemimpin perusak alam. Mari kita bertaubat, bukan hanya taubat ritual, tapi taubat sosial. Jaga alam yang tersisa, bersuara lantang melawan kebijakan yang merusak, dan kelak carilah pemimpin yang takut kepada Allah dan mencintai alam, bukan yang hanya mencintai isi perut buminya saja. Semoga Allah melindungi negeri kita dan menyadarkan kita semua sebelum terlambat. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.